Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Kita semua diajak oleh sabda Tuhan hari ini untuk menyerahkan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, apa yang menjadi ketidaksempurnaan kita. Oleh sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk menyerahkan kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Sadar bahwa terkadang kita kurang menyerahkan apa yang menjadi kekurangan, keterbatasan, ketidaksempurnaan kita kepada Tuhan, maka di hadapan Tuhan kita tundukkan kepala memohon ampun atas dosa dan kelalaian kita, supaya pantas dan layak merayakan perayaan ini. Kita ungkapkan sesalam tobat kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, harta milik tak seberapa yang ada pada kami, rupanya tak mencukupi untuk sekian banyak orang yang ada di sekitar kami. Tetapi Engkau selalu menyelenggarakan segala yang kami perlukan. Datanglah di tengah-tengah kami, ucapkanlah sabdamu, dan bagikanlah rezekimu. Jadikanlah rezeki tak seberapa yang kami perlukan, tanda kelimpahan dan kemurahan hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?"
Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, dan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Segala yang Engkau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Engkau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Engkau membuka tangannya Tuhan dan berkenan mengenyangkan kami. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau membuka tangannya Tuhan dan berkenan mengenyangkan kami. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Engkau membuka tangannya Tuhan dan berkenan mengenyangkan kami. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan dalam kisah Injil. Banyak orang mencari dan menemukan Tuhan karena mereka telah melihat kisah mujizat dan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang sakit. Mereka melihat sendiri sehingga mereka datang mencari dan menemukan Tuhan. Hari-hari ini kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca. Begitu banyak orang yang mengalami sakit. Begitu banyak orang yang mengalami kesulitan. Kita membaca di dalam berita, di koran, atau mendengarkan berita lewat televisi bahwa rumah-rumah sakit menjadi penuh karena begitu banyak orang sakit yang harus dirawat di rumah-rumah sakit. Saking penuhnya, dibuatlah tempat-tempat sehingga orang-orang bisa berkumpul di sana, orang-orang bisa dirawat di tempat-tempat lain yang bukan rumah sakit. Bahkan banyak orang saat ini karena rumah sakit menjadi penuh, akhirnya mereka harus berdiam diri di rumah, mereka harus dirawat di rumah, mereka harus isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Inilah pengalaman sakit, pengalaman derita yang akhir-akhir ini kita bisa mendengarkan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang saat ini sementara merayakan Ekaristi ini mengalami pengalaman sakit, saat ini dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hari ini
Tuhan Yesus dalam firman-Nya meyakinkan kepada kita semua lewat peristiwa perjumpaan orang-orang dengan Tuhan Yesus. Mereka datang mencari Yesus karena melihat dan menyaksikan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang sakit. Mereka yang sakit berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan. Orang banyak yang dikatakan dalam Injil tadi, mereka datang mencari Tuhan karena mereka sudah melihat, mereka sudah meyakini bahwa bersama Yesus, berjumpa dengan Yesus, akan terjadi kesembuhan. Singkatnya adalah, dalam Yesus ada kesembuhan. Maka kita semua yang saat ini sementara sakit, yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah-rumah kita masing-masing, hari ini kita diajak oleh sabda Tuhan, cari, datang, berjumpalah dengan Yesus dalam doa. Seperti orang-orang yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Mereka mencari dan menemukan Tuhan untuk meminta kesembuhan, karena mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apapun sakit dan penyakit, ketika diserahkan kepada Tuhan, akan ada mujizat, akan ada kesembuhan. Banyak orang didoakan dalam setiap perayaan Ekaristi dan mereka mengalami kesembuhan. Itu adalah bukti nyata. Hari ini kita semua diajak, mereka yang sakit, datang, cari dan temukan Tuhan, berjumpa dengannya, serahkan sakit dan penyakitmu, maka akan terjadi kesembuhan. Hal kedua yang pantas kita semua renungkan dari bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita semua pada hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dalam Injil hari ini, banyak orang datang berjumpa dengan Yesus. Yesus ingin memberi makan kepada mereka. Tanda kepedulian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang datang kepadanya. Yesus ingin memastikan setiap orang yang datang berjumpa dengannya, dia tidak pulang dengan tangan hampa. Yesus ingin supaya setiap orang yang datang berjumpa dengan dia tidak mengalami kelaparan. Oleh karena itu, dia mau memberikan makanan kepada orang-orang yang datang berjumpa dengan dia. Artinya adalah Tuhan Yesus peduli dengan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari umat manusia. Yesus peduli terhadap kita. Yesus selalu memastikan bahwa kita ketika berjumpa dengan dia tidak akan mengalami kekurangan. Itu pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Dan kita mendengarkan dalam kisah Injil pada hari ini, ketika Tuhan Yesus meminta kepada para murid, berdialog dengan para murid tentang cara untuk memberikan makan kepada orang banyak ini. Para murid mengatakan, hanya sedikit saja yang ada pada mereka. Ada 5 roti dan 2 ikan. Tidak cukup untuk memberi makan kepada banyak orang. Dikatakan dalam Injil tadi, ada 5.000 laki-laki. Bayangkan 5.000 laki-laki. Kita memberi makan kepada orang yang ada di rumah, yang mungkin hanya 3 orang. Mungkin hanya 5 orang. Kita pusing 7 keliling. Apalagi memberi makan kepada 5.000 orang. Laki-laki lagi. Dan itu terjadi pada saat yang tiba-tiba. Bukan direncanakan. Apa yang terjadi di sana? Para murid tentu mengatakan bahwa dalam kepemilikan mereka hanya sedikit saja. 5 roti dan 2 ikan adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki yang ada di situ. Tapi kita lihat tadi, kita dengarkan tadi, bahwa ketika apa yang kurang itu, Yesus katakan, apa yang kurang itu ketika diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Yesus, apa yang terjadi di sana? Ada kelimpahan di sana. Bahkan dikatakan masih ada sisa. Bahkan banyak sisa yang dikumpulkan oleh para murid. Peristiwa perbanyakan ini, 5 roti dan 2 ikan ini, sesungguhnya mau mengatakan kepada kita semua, 5 roti dan 2 ikan adalah simbol kekurangan, keterbatasan, dan ketidaksempurnaan manusia. Dan Injil hari ini mengatakan dengan sangat indah, ketika apa yang kurang
Ketika apa yang terbatas, ketika apa yang tidak sempurna itu diserahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ada kelimpahan di sana, ada berkat yang besar di sana, ada berkat yang melimpah. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Kita datang berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Hari ini Tuhan katakan, mari kita serahkan apa yang menjadi keterbatasan kita. Membiarkan Tuhan bekerja dalam ketidaksempurnaan kita. Biarkan Tuhan berkarya dalam kekurangan kita. Biarkan Tuhan berkarya dalam ketidaksempurnaan kita. Karena dengan melibatkan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, dengan penyerahan kekurangan dan keterbatasan kepada Tuhan, hari ini Injil mengatakan dengan sangat indah, ada kelimpahan yang besar terjadi di sana. Kita semua akhirnya menyadari diri kita masing-masing. Saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak keterbatasan. Anda juga punya kekurangan, punya keterbatasan. Kita berhadapan dengan berbagai situasi dalam kehidupan ini. Ketika ujian itu tiba, kita mengatakan, saya mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik karena saya punya begitu banyak kekurangan. Atau persoalan-persoalan yang kita jumpai dalam kehidupan ini, kita merasa diri tidak akan mampu. Seperti para murid tadi, mereka memikirkan bahwa adalah sesuatu yang tidak mungkin memberikan makan bagi 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Tapi semuanya itu ketika diserahkan kepada Tuhan, ada mujizat besar terjadi di sana. Ajakan sabda Tuhan pada hari ini, Anda dan saya, kita semua punya keterbatasan, punya kekurangan, tidak sempurna. Tapi hari ini, mari kita serahkan ketidaksempurnaan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan kelemahan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan kekurangan kita kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan bekerja di sana, supaya yang tidak sempurna disempurnakan oleh Tuhan. Yang kurang akan dilengkapi oleh Tuhan. Itulah pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Kita merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Terkadang kita merasa diri, bahkan tahu bahwa kita terbatas, tahu bahwa kita kurang, tahu bahwa kita tidak sempurna, tetapi kita tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Hari ini kita semua disadarkan, 5 roti 2 ikan yang kurang itu diserahkan kepada Tuhan dan ada berkat yang melimpah di sana. Kita serahkan diri kita yang lemah, yang rapuh, terbatas ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan melengkapi, Tuhan yang menyempurnakannya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin bagi Tuhan. 5 roti 2 ikan adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi para murid. Tetapi ketika diserahkan kepada Yesus, semuanya menjadi mungkin. Semoga oleh sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua untuk pertama mencari dan menemukan Tuhan. Karena berjumpa dengan Tuhan akan mendapatkan berkat yang melimpah. Berjumpa dengan Tuhan akan mendapatkan kesembuhan. Berjumpa dengan Yesus akan mendatangkan berkat yang melimpah seperti yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini. Ajakan kedua adalah semoga oleh sabda Tuhan hari ini kita menyadari diri sebagai manusia yang rapuh, yang berdosa, punya kekurangan, punya keterbatasan, tidak sempurna, berani juga mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, sehingga dengan kehadiran Tuhan, dengan hadirnya Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kesempurnaan terjadi di sana, yang kurang akhirnya dilengkapi oleh Tuhan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat singkat.
para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Tuhan selalu memperhatikan kelaparan hati setiap orang. Ia bersedia pula membantu bila kita berdoa dengan mantap. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga Allah Bapa memberkati Sri Paus dan para uskup dalam usaha mempersatukan gereja dengan hubungan-hubungan persahabatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelaparan di dunia, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka, semoga Allah Bapa mendampingi dan menambahkan hati para orang tua yang menghadapi kelaparan anak-anak mereka, agar jangan sampai putus asa dan membangkitkan rasa belas kasih, agar kita dengan bantuan rahmat-Nya kita mampu meringankan beban mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang baru di paroki kita, semoga Allah Bapa membimbing kita agar mampu bersikap ramah dan penuh cinta kasih terhadap para putra-putri paroki yang baru, merasa diterima dalam lingkungan kita dan merasa kerasan di paroki. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan diri kita masing-masing, mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudari yang memohonkan doa secara khusus dalam perayaan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari yang saat ini sementara sakit, semoga oleh bantuan rahmat-Mu mereka mendapatkan rahmat kesembuhan. Kami mendoakan secara khusus memohonkan rahmat kesembuhan itu untuk saudara-saudari kami. Bagi saudara Christian, untuk Bapak Hendra Lunardi, untuk Ibu Sumandari Chandra, untuk Yohanes Don Bosco Sukanto, untuk Emiliana Talaut, Franz Russell, Ibu Lisa, Bapak John Vincent, Ibu Widiani, Saudara Suke, Bapak Adi Nugroho, Ibu Marcel Ika, anak Hansel dan Agus Betty, dan juga kaum keluarga kami yang sementara sakit, teman-teman sahabat-sahabat kami, mereka yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang sementara isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau ya Tuhan menghampiri mereka, menjamah dan menyembuhkan saudara-saudari kami yang sementara sakit. Teristimewa teman-teman sahabat-sahabat kami yang sementara sakit oleh karena wabah virus corona. Semoga Engkau ya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, meneguhkan mereka dan memberkati serta menyembuhkan mereka semua yang sementara sakit. Kami juga ingatan berdoa dalam perayaan ini, memohonkan keselamatan jiwa untuk arwah Gita Lydia Kristanti, Jovita
Lilian Rijati, Bapak Paternus Letsoin, Ubnus Elwovot, Elomel, dan Ubnus Nuhuevav yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, menganugerahkan istirahat serta kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Bila kami lapar akan Dikau, maka dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan kami dan curahkanlah kasih-Mu yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah para saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, meja telah siap dan segalanya telah tersedia. Jadilah tuan rumah di tengah-tengah kami, berilah tempat dan tugas bagi kami masing-masing di tengah umat pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara
dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Hendrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin."
Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, padamu kami temukan perdamaian dan ketentraman yang tak dapat diberikan orang lain. Tinggallah pada kami, jadilah gembala kami, dan dalam kesibukan kami, janganlah kami kau biarkan lupa akan penyelenggaraanmu yang mengarahkan kami kepada kebaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang sudah merayakan Ekaristi pada kesempatan ini. Semoga dengan pencarian dan perjumpaan dengan Tuhan membuat hidup kita lebih baik. Hari ini kita semua diajak oleh Tuhan. Carilah Tuhan, jumpailah Tuhan, dan serahkan kekuranganmu, serahkan keterbatasanmu, serahkan sakit dan penyakitmu kepada Tuhan, dan di sana akan terjadi mujizat. Kesembuhan akan terjadi, kelimpahan akan terjadi, sebagaimana amanat sabda Tuhan pada hari ini. Bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin tetap akan menjadi mungkin. Sakit yang bagi manusia tidak tersembuhkan, bagi Tuhan pasti akan tersembuhkan. Persoalan hidup yang bagi manusia tidak bisa menemukan jalan keluar, bagi Tuhan adalah mungkin. Selalu ada jalan keluar terhadap persoalan hidup ketika diserahkan kepada Tuhan. Kesulitan kita yang bagi manusia tidak mungkin terpecahkan, di hadapan Tuhan semua pasti terpecahkan. Syaratnya hanya satu, manusia, Anda dan saya, menyadari kelemahan kita, menyadari keterbatasan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam kekurangan kita. Biarkan Tuhan berkarya dalam ketidaksempurnaan kita, supaya seperti terjadi dalam Injil pada hari ini, yang kurang, yang terbatas, ketika diserahkan kepada Tuhan, ada kelimpahan, ada berkat yang melimpah. Demikian juga, mari kita serahkan kekurangan kita, keterbatasan kita kepada Tuhan, yakin bahwa berjumpa dengan Tuhan, masalah yang diserahkan kepada Tuhan, pergumulan yang diserahkan kepada Tuhan, sakit, penyakit yang diserahkan kepada Tuhan, ada kesembuhan, ada sukacita yang besar, ada kelimpahan besar terjadi di sana. Untuk semuanya itu, kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, mereka yang kita ingat doakan dalam perayaan ini, teristimewa mereka yang sakit, kita semua senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan ini misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Selamat hari Minggu diucapkan kepada kita semua. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan berdoa 3 kali Salam Maria, memohonkan bantuan doa dari Bunda Maria, teristimewa bagi mereka yang sementara sakit. Semoga oleh perantaraan doa kita kepada Bunda Maria, mereka yang sakit mendapatkan rahmat kesembuhan. Semoga Tuhan yang hari ini berjumpa dengan orang-orang yang datang membawa kelemahan keterbatasan mereka, ada mujizat, ada kesembuhan ketika perjumpaan dengan Tuhan. Demikian juga semoga mereka yang sakit, mereka yang menderita bisa mendapatkan kesembuhan. Kita doakan 3 kali Salam Maria secara khusus untuk teman-teman, sahabat-sahabat kita yang saat ini sementara sakit.
teristimewa mereka yang terpapar virus corona, yang berada di rumah-rumah sakit, atau yang berada di rumah mereka yang isolasi mandiri. Semoga mereka mendapatkan rahmat kesembuhan. Kita serahkan sakit mereka, penderitaan mereka kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.